Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Siang Pak. Siang Pak. Eh, Gimana kabar kalian di musim pandemi ini? Apakah kalian sehat saja? Puji Tuhan Pak, sehat. Syukurlah kalau kalian sehat saja. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, angka baiknya kita mulai dengan doa. Teman, sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita mulai dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, absennya. Oh, ini Pak, absennya. Ini Pak, absennya Pak. Baik, terima kasih Budi ya, sebagai ketua kelas. Baik, saya absen dulu ya. Andi, mana Andi? Hadir Pak. Baiklah, Andi hadir. Sekarang Budi, iya. Hadir Pak. Baik, Budi hadir ya. Sekarang terakhir Candi. Hadir Pak. Nah, ini adalah sebuah alat ya, yang sangat berguna ya bagi kehidupan manusia, terutama dalam keilmuan sains zaman sekarang. Dengan alat ini pula manusia bisa mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena bisa melihat molekul-molekul yang paling kecil ya. Jadi tanpa alat ini mungkin kita tidak bisa menemukan sesuatu. Saya yakin suatu saat nanti mungkin di antara kalian bisa menemukan alat yang lebih canggih dari alat ini untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan manusia. Minggu lalu kalian telah diajarkan bagaimana perkembangan makhluk hidup ya, fikir makhluk hidup. Nah, jadi pada saat ini kita akan belajar tentang alat ini ya. Tentu pasti ada kaitannya perkembangan makhluk hidup, mungkin dari sel ya sampai jaringan. Ini ada kaitannya. Ada yang tahu? Pak, kalau menurut saya sih itu namanya teleskop Pak. Pak, kalau menurut saya sih itu keliru Pak. Itu bukan teleskop, tapi itu adalah mikroskop Pak. Nah, kalau mikroskop itu untuk melihat hal yang kecil ya Pak ya. Kalau teleskop itu, kalau nggak salah saya sih itu Pak, untuk melihat bintang gitu. Nah, kata apa tadi? Kata Andi tadi ya, itu bukan teleskop, tapi ini adalah mikroskop. Jadi kalau mikroskop ini untuk melihat benda-benda yang kecil ya, yang berukuran kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Jadi perlu alat ini. Tapi kalau teleskop itu sebenarnya alat untuk melihat akselerasi bintang atau bintang yang jauh dari bumi. Itu kajian dari anak astronomi ya. Nah, baiklah, karena sebagian yang udah tahu tentang alat ini mikroskop, jadi hari ini Bapak akan mempraktekkan belajar tentang mikroskop. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini kalian akan mampu ya menjelaskan bagian-bagian mikroskop ya, dan kalian juga akan diajarkan ya, mampu mempraktekkan bagaimana sih cara memegang mikroskop yang benar, cara menggunakan mikroskop yang benar, dan itu harus kalian tahu. Kalian juga harus mampu memahami apa sih fungsi-fungsi ya dari bagian-bagian alat ini tadi. Nah, itu kalian harus tahu terlebih dahulu apa fungsinya. Karena jika kalian tahu fungsinya, pasti kalian tahu cara menggunakannya ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Bapak akan menunjukkan bagian-bagian mikroskop ya. Dan ini harus kalian ketahui. Dan mikroskop ini namanya adalah mikroskop binokuler. Karena apa? Karena ini apa namanya, lensa okulernya ini ada dua.
maka disebut binokuler. Nah, kalau dia hanya cuma satu, berarti disebut monokuler. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang bagian-bagian mikroskop. Nah, secara garis besar ya, mikroskop ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian optik dan bagian non optik. Nah, atau mekanis ya. Bagian non optik itu mekanisnya. Kalau bagian optik ini adalah ada beberapa bagian. Pertama ini adalah lensa okuler. Ini adalah lensa optik. Kemudian lensa objektif. Kemudian bioporper. Kemudian ini cermin. Kalau yang non optik ini ada tabungnya nih. Kemudian ini pegangan, kemudian mikrometer, makrometer nih. Ini makrometer, ini mikrometer. Kemudian kaki mikroskop. Kemudian ada juga ini meja preparat, kemudian penjepit. Ini termasuk ke dalam non optik atau mekanis. Baiklah, Bapak akan menjelaskan dari optik dulu ya. Bikin optik. Ini adalah lensa apa tadi nama Bapak bilang, Budi? Lensa okuler Pak. Melihat objek Pak. Ya, tepat sekali. Lensa okuler ini fungsinya untuk melihat objek ya. Nah, ini. Kemudian ini adalah lensa objektif. Nah, lensa objektif ini terbagi beberapa bagian ya, tergantung perbesarannya. Tapi biasanya kita menggunakan perbesarannya seperti ini, contohnya 4x10, kemudian 10, kemudian ini ada 10 ya, ini kurang 10, ada 40, kemudian ini ada 100 ya ukurannya, perbesarannya. Jadi kalau kalian ingin melihat lebih jelas tentang benda yang kita amati nantinya, pasti kita menggunakan ukuran ini. Adapun fungsi dari objektif ini sebenarnya adalah agar kita bisa memfokuskan melihat benda lebih jelas gitu. Ini memfokuskan. Jadi jika kalian ingin mengamati tentang benda tentang ini per part ini ya, kalian menggunakan ini, lensa ini untuk apa? Bisa memfokuskannya lebih jelas. Itu tujuannya. Dan ini kemudian ini adalah cermin ya. Ini adalah cermin. Cermin ini berfungsi untuk memantulkan cahaya. Supaya apa? Nah, supaya ketika ini nanti udah dipantulkan cahaya ini, maka dia akan terkumpul ke diafragma. Nih. Kondensor ya, kondensor bukan diafragma ya. Ini memang diafragma tapi ini kondensornya. Nanti kondensor ini akan mengumpulkan cahaya gitu ya. Nih, mengumpulkan cahaya sehingga dapat memantulkan cahaya ke atas, sehingga ini perparat nih kita taruh ke atas ini akan bisa terlihat lebih jelas gitu. Karena apa? Karena ada cahaya. Kemudian adapun bagian mekanisnya ya atau non optiknya, ini ada tabung ya untuk meneruskan penghidupan kita dari dari okuler ini ke optik ya, atau juga bisa dikatakan sebagai penghubung ya, penghubung filter kita dari lensa okuler ke lensa objektif. Kemudian ini ada pegangan mikroskop nih, pegangannya agar kita bisa memegang mikroskop ya, fungsinya. Misal nanti kan kalau kita ingin memindahkan mikroskop ya, kalau tidak ada tangannya gimana kita mau memindahkannya, itu susah. Jadi perlu tangan mikroskop ini, bisa membantu sekali. Kemudian kakinya ini untuk bisa meletakkan mikroskop ya. Kalau nggak ada kakinya, nggak mungkin lah kita pegang gini terus. Jadi perlu juga kakinya ini untuk bisa menaruh mikroskop. Kemudian ada juga ini
disebut meja perparat. Nah, fungsi dari meja perparat ini adalah untuk meletakkan tadi apa gelas objek ini supaya apa? Supaya bisa mendukung penelitian kita gitu ya, pengamatan kita. Jadi kalau tidak ada tidak ada apa namanya meja objek ini, itu sangat susah untuk kita melihat mengamati objek tersebut. Dan ini adalah ini adalah penjepit objeknya, ya, penjepitnya. Jadi fungsinya ini adalah untuk menjepit objek supaya apa? Supaya kita nantinya bisa mengatur gitu, bisa mengatur ini objeknya, perparatnya ya, gelas objeknya ketika ingin digerakkan nanti supaya nggak jatuh. Jadi baiklah, mungkin ini Bapak bisa Bapak jelaskan ya. Mungkin ada yang ditanyakan kalian. Saya Pak ingin bertanya tadi Pak. Di situ kan di Microsoft itu kan ada namanya ini Pak. Saya ini Pak tentang ini. Apa sih fungsi tadi Pak? Tadi kan Bapak belum jelaskan gitu Pak ya. Nah, fungsinya apa gitu? Oh, yang ini kayak. Oh iya, tadi saya lupa jelaskan ya. Beruntung Andi sudah mengingatkan saya ya. Oke. Ini fungsinya untuk mengatur ya, maju mundur atau arah ke samping ya. Perparat ini kita teliti. Baiklah, itu tadi sekedar bagian-bagian Microsoft dan fungsinya. Untuk lebih jauh lagi kelebihan dan preferensi ya, karena waktu kita tidak lama. Baiklah, Bapak akan melanjutkan dengan cara penggunaannya ya. Bapak akan menjelaskan lagi tentang cara penggunaan mikroskop ya. Pertama ini tadi kan kita telah ini ya, colokan di terminal ya. Kemudian kita hidupkan ini. Nah, ini menandakan bahwa mikroskop sudah hidup. Kemudian yang kedua ini kita akan meletakkan gelas objeknya ya, perparatnya di sini, di apa, di meja mikroskopnya atau meja objek yang kita amati ya. Kemudian ini adalah penutupnya ya. Nah, agar nanti pengertian kita mudah jelas gitu ya. Oke, kita masukkan ini. Setelah ini kita akan mengatur ini perbesarannya ya. Nah, kita menggunakan perbesaran 40 ya. Kita akan menggunakan perbesaran 40. Kemudian ini tadi kita gunakan ini bagian kedua ini untuk mengaturnya, maju mundur objeknya agar bisa kelihatan gitu. Nah, terus setelah itu kita juga atur cara ini melihatnya. Tempat ini adalah makrometernya untuk menaikkan meja objeknya ya agar lebih jelas. Nih, kita amati perparat tersebut, bagaimana sih strukturnya yang terjadi. Oke, demikian ya yang Bapak jelaskan, semoga kalian bisa mengerti. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Bapak ya. Mungkin kalian ada yang ditanyakan? Saya Pak mau bertanya apa? Apa ya Pak ya? Tadi kan Bapak sudah jelaskan ya cara penggunaan mikroskop gitu ya. Tapi nanti kalau mikroskopnya itu apa ya, rusak gitu ya Pak, gimana ya cara melihatnya Pak ya? Oh, terima kasih Candi ya. Baiklah, tadi saya sudah jelaskan ya, bagaimana sih cara kita bisa melihat berfungsi atau tidaknya mikroskop ya. Nah, jadi untuk melihat apakah mikroskop ini benar-benar berfungsi atau tidak, kita melihat dulu ini peralatannya ya. Misal dari bagian-bagian ini berfungsi atau tidak gitu.
Kalaupun misalnya tidak berfungsi juga, kita bisa mengetesnya pada saat kita menghidupkannya. Ketika ini mati, kita menghidup ini dan ini tidak menyala ya, tidak menyala, berarti mikroskopnya rusak dan tidak berfungsi. Nah, jadi intinya mikroskop itu berfungsi apabila bagian-bagian pendukung mikroskop ini bekerja dengan baik gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak ingin Andi, silakan menyimpulkan. Baik Bapak, saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Mikroskop itu merupakan alat yang sangat membantu bagi manusia ya Pak ya, terutama untuk melihat benda-benda yang tidak terlihat oleh mata kita. Baiklah, terima kasih Andi telah menjelaskan kesimpulannya. Dan baiklah, untuk tugas nanti ya, kalian harus membentuk kelompok ya, berdiskusi untuk pelajaran ke depan ya. Kita akan mempraktekkannya ya. Baiklah, demikian penjelasan saya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, langkah baiknya kita ditutup karena tadi awalnya kita memimpin doa. Kita akan menutupnya dengan doa juga. Berdoa mulai, berdoa selesai. Demikian ya lecture ini. Ya Bapak izin keluar kelas. Bapak mengucapkan terima kasih pada kalian semua karena telah mengikuti pertanyaan hari ini. Demikian, terima kasih.